Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Hidayah dengan NIM 2014-07-0040 kelas PGMIA dengan mata pelajaran yaitu Matematika Dasar yang dibimbing oleh Bapak dosen Dorisno MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika dasar. Dan materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 5 materi. Setiap materi terdapat 2 buah soal dan penjelasannya. Yang pertama yaitu FPB, kedua KPK, 3 geometri bangun data seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan jajaran genjang. Dan materi yang keempat yaitu geometri bangun datar seperti belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Dan materi yang terakhir yaitu tentang geometri bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan tabung. Dan nantinya yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Jadi kepada teman-teman dan Bapak, selamat menyaksikan. Baiklah, kita langsung masuk kepada contoh soal yang pertama, yaitu adalah FPB. FPB merupakan faktor paling besar dari gabungan beberapa bilangan. Contoh soal FPB. Nah, di sini saya mengambil contoh soalnya, contoh soal cerita. Yang pertama, kelereng Aji 16 butir, kelereng Budi 28 butir, dan kelereng Dodi 36 butir. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing teman menerima jumlah kelereng sama banyak. Jadi pertanyaannya, jumlah teman terbanyak yang diberinya adalah titik-titik orang. Pembahasannya, kita harus mencari FPB dari 16, 28, dan 36. Ini menggunakan cara faktorisasi. Kita harus mencari kelipatan dari 6 yaitu terdapat 2 pangkat 4, 28 itu 2 pangkat 2 kali 7, dan 36 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, setelah itu baru dapat FPB-nya yaitu terdapat 4 orang. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu carilah FPB dari 36 dan 54 menggunakan tabel. 36 dibagi 2 sama dengan 18, 54 bagi 2 27, 8 bagi 2 9, 27 bagi 2 tidak bisa, jadi tetap 9 bagi 3 3, 27 bagi 3 9, 3 bagi 1 3, 9 bagi 3 3, 1 bagi 3 tetap 1, dan 3 bagi 3 sama dengan 1. Karena telah habis, maka kita dapat menentukan FPB-nya. Jadi FPB dari 36 dan 54 yaitu terdapat 2, 3, dan 3. Kenapa hanya yang saya tandai hanya berwarna biru FPB-nya? Karena untuk mencari FPB yang bisa dimasukkan menggunakan tabel ini yang hanya bisa sama-sama dibagi. Jadi yang sama-sama dibagi yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Maka dapatlah FPB-nya yaitu 18. Selanjutnya yaitu KPK. Jadi KPK merupakan kelipatan paling kecil dari gabungan beberapa bilangan. Masuk contoh soalnya. Di sini saya mencari KPK menggunakan tabel karena menurut saya kalau menggunakan tabel itu cara yang paling mudah. Sama dengan FPB kita bagi. Jadi 16 bagi 2 8, 20 bagi 2 10, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2, 5 bagi 2 tidak bisa, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tidak bisa, maka 5 dibagi berapa yang bisa? Saya membuatnya 5. Jadi hasilnya habis, maka terdapat KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 80. Nah, soal yang keempat yaitu KPK. Jadi kita disuruh mencari KPK dari bilangan 8 dan 12. Caranya sama dengan menggunakan faktorisasi. Kita mencari kelipatan dari 8, 12. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan 48, dan seterusnya. Kelipatan 12 itu 21, 24, 36, 48, 60, dan 72. Jadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu 24 dan 48. Jadi
Untuk mencari KPK-nya, karena kita ketahui itu KPK kelipatan terkecil, maka terdapatlah KPK-nya 24. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu geometri bangun datar. Saya mengambil soalnya yaitu persegi. Nah, soalnya jika diketahui luas sebuah persegi adalah 121 cm, maka sisi-sisi persegi tersebut adalah, maka jawabannya kita ketahui luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Jadi kita membuatnya 121 sama dengan sisi pangkat 2. Karena kita disuruh mencari sisi, maka kita akarkan sisi dari 121 sama dengan 11. Yang ketiga yaitu segitiga. Sebuah segitiga memiliki alas sebesar 10 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas segitiga. Jadi pembahasannya, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Luas segitiga setengah, alasnya berapa? Ada 10 dan tingginya adalah 6. Maka luas segitiga sama dengan setengah kali 60. Dan terdapat jadi luas segitiganya 30. Setengah bagi 60 sama dengan 30. Selanjutnya geometri bangun datar. Saya mengambil soal itu layang-layang. Diketahui ada sebuah layang-layang yang mempunyai panjang diagonal horizontal 30 cm dan diagonal vertikal 80 cm. Yang ditanya berapakah luas layang-layang tersebut? Jawabannya diagonal horizontal sama dengan D1 dan diagonal vertikal D2. D1 30 dan D2 80. Rumus mencari layang-layang yaitu luas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi diagonal 1 30 dan diagonal 2 80. Kita masukkan ke rumus setengah kali 2400 karena 30 kali 80 adalah 2400. Maka kita bagi 2400 bagi 2 menjadi 1200. Jadi luas layang adalah 1200. Yang ke-8 yaitu layang lingkaran. V adalah konstanta yang setara dengan 3,14 atau 22/7. Itu V-nya selalu 3,14 atau tidak 22/7. Soalnya, sebuah roda sepeda yang berbentuk lingkaran memiliki diameter sebanyak 14 cm. Maka luas dan keliling roda tersebut adalah, yang ditanya luas dan keliling. Pembahasannya, diameternya sama dengan 14 dan jari-jarinya, rumus mencari jari-jari setengah dari diameter, maka terdapat 7 cm. Untuk luas lingkaran, rumusnya 22/7 kali R kuadrat. Jadi 22/7 kali 7 kali 7 kali 7, maka terdapat luasnya 154 cm. Untuk keliling lingkaran, rumusnya yaitu V kali D atau V kali diameter. V-nya kita buat 22/7 kali diameter. Jadi 22/7 kali 14 sama dengan 44 cm. Maka dapatlah kelilingnya 44 cm. Nah, selanjutnya yaitu adalah geometri bangun ruang. Yaitu saya membuatnya kubus. Rumus dari luas kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Dan rumus volume kubus yaitu adalah volume sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Contohnya, diketahui sebuah volume kubus adalah 1000 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Maka ditanyanya adalah tentukan luas permukaan kubus. Maka kita ketahui volumenya adalah 1000 nih. Ditanyanya luas permukaan kubus. Maka kita buat volume sama dengan S pangkat 3 sama dengan 1000. Maka S sama dengan akar dari 1000 sama dengan 10 cm. Lalu kita masukkan luasnya 6 kali sisi cm. Jadi 6 kali 10 pangkat 2 atau 6 kali 100. Maka dapatlah luasnya 600 cm. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 600 cm. Nah, soal yang terakhir yaitu tentang balok. Balok
Rumus luas balok yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kalau rumus balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masuk ke soal. Sebuah kayu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah volume kayu tersebut. Maka kita masukkan rumus yaitu volume balok. Jadi volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu 200 kali 15 kali 12, maka volume kayu sama dengan 36.000. Maka volume kayu adalah 36.000. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bisa dipahami walaupun belum sesempurna mungkin. Nah, di sini akan saya sesempurna mungkin. Di sini saya menggunakan ketikan itu terima kasih Pak untuk semester ini. Semoga saya bisa memahami materi yang diberikan Bapak dan sukses selalu untuk Bapak dan sehat selalu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak